Oke, jadi tadi gua pengen klaim warranty Hexom di Febzu. Nah, gua belum tahu. Sekarang per 1 Januari 2025 itu ditentukan klaim warranty itu harus lewat websitenya resminya Febzu. Jadi yang pertama kalian harus mendaftarkan Hexom kalian. Itu apabila kalian tidak mendaftarkan Exom kalian, itu sudah dipastikan kalian harus melepaskan dahulu kepemilikan dari Hexom sebelumnya. Nah, ini websitenya ya, klaim cara klaim garansi via website. Di sini udah dijelaskan, nanti kalian tinggal mungkin dibaca aja nih seperti ini. Ini contoh ya, ini bukan Exom gue ya. Ini contoh seperti ini. Nah, upgrade revisi G itu berbayar 600.000. Ganti baju 600.000. Itu sama ya. Itu dengan syarat waranti Febzu. Nah, ini cara pengisian ya. Jika Anda mau klaim kerusakan tombol, klaim kerusakan, maka akan tampil field untuk menjelaskan keluhan. Tolong isi lengkap dan jelas. Jika Anda ingin upgrade ke revisi G, silakan klik tombolnya. Upgrade revisi G adalah program berbayar. Jadi upgrade itu berbayar ya, 600.000 seperti yang kalian tahu. Tombol ganti baju hanya akan tampil jika Hexom Anda memiliki opsi untuk ganti baju, anodize, dan powder coat. Gue belum tahu ya Hexom kayak gue itu termasuk gak ya. Soalnya punya gue itu dia seperti ini. Gue nggak tahu ya dia kayaknya sih glossy deh ini deh. Gue singkirkan dulu. Ini Hexom yang mau gue klaim yaitu yang hijau ya. Karena ini gue nggak mungkin gue klaim karena ini gue nggak ada mod lagi ya, walaupun ini gak gue pakai. Cuman kalau misalnya ingin gue pakai, gue nggak punya Hexom lagi. Selain ini, gue paling suka dengan Hexom ini. Kalau misalnya Hexom yang lain yang gue buat jual beli itu nggak mungkin gue pakai karena menurut gue feelnya kurang aja gitu. Ini kebetulan udah revisi G ya. Nah, kemarin gue upgrade ini gratis karena kerusakan gue 3 kali gue ke Febzu, tapi ini belum rampung. Akhirnya diganti revisi G secara gratis. Apabila berbayar, itu bisa kalian lihat di sini. Upgrade revisi G itu berbayar 600.000, ganti baju 600.000. Ketentuan dia masih garansi Febzu ya, tidak bongkar atau mungkin kayak semacam kalian repaint itu kena si ininya si siapa serial number atau mungkin logo atau mungkin apa, gue juga kurang paham. Itu udah gue upload di short ya, silakan kalian tonton short gue. Itu gue udah nanya ke Om Franklin bagaimana tanggapan dia tentang repaint. Oke, gue kembali lagi ke si cara klaim warranty ya. Di sini kenapa nggak langsung gue kirim? Setahu gue kemarin ini langsung gue kirim ya ke Febzu ya. Jadi gue isi from di Chrome langsung gue kirim. Cuman sekarang nggak bisa, ini via website ya. Nih gue jelasin. Nah, catatan, hampir semua kerusakan cacat pabrik, user error di cover lifetime warranty asal tidak pernah bongkar di luar Febzu. Contoh, kalian bongkar nggak di luar Febzu, yaitu seperti kalian bongkar kayak pihak ketiga ya, kalian tukang servis Febzu itu misalnya orang tengah lah itulah ya, kalian misalnya masuk ke Febzu karena nunggunya atau mungkin jauhnya atau mungkin kalian nggak tahu cara klaim warantinya, itu sudah dipastikan itu void. Nah, ini klaim kerusakan upgrade ref G dan ganti baju bisa dilakukan di klaim yang sama, jadi tidak perlu bolak-balik. Jadi kalian kalau misalnya mau klaim sekalian ganti baju dan revisi G upgrade, itu bisa sekalian ya, nggak perlu bolak-balik. Jadi kalian tinggal isi aja, itu kalian silakan kirim ke Febzu, lakukan pembayaran, lalu device kalian itu diproses. Nah, ini nih ya, jika Hexom Anda belum ber-NFC, maka kami akan otomatis memasangkan NFC secara gratis. Nah, NFC itu gratis ya, jadi kalian kalau klaim atau mungkin kalian upgrade revisi G atau mungkin ganti baju ya, ganti body, itu sudah dipastikan kalian Hexom kalian balik dalam keadaan sudah
dipasang NFC. Itu gratis ya, nggak dibayar, nggak ditotalin di ini ya, di pembayaran ya. Nah ini dijelaskan ulang lagi tuh seperti ini. Nah ini seperti tuh ya, lasernya itu sepertinya itu masih ada ya. Jadi kalau misalnya exom kalian anarkis, belakangnya ya mungkin di laser anarkis lagi. Febzu logo kayak gini mungkin kalian akan dibalikan seperti ini lagi gitu. Nah ini ganti baju adalah program berbayar mulai dari 600.000 untuk tipe anodize, powder coat, dan off frame. Pada saat ini khusus untuk LE tertentu yang sudah siap untuk ganti baju masih di handle manual. Jadi kalau misalnya kalian kayak Never to Levi's atau mungkin Hexom LE yang lain ya, itu bisa kalian hubungi admin ya, Irfan, di nomor WhatsApp ini ya. Maaf untuk sementara waktu untuk anodes red kosong. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti baju anodes red itu sedang kosong ya. Nanti di ini lagi gimana barangnya ready atau enggak ya, kalian tanya dulu aja sebelum kalian kirim. Nah ini info tentang program ganti baju tuh, kalian tinggal klik ini ya. Nanti kalau misalnya kalian ingin linknya, nanti gua taruh di komentar ya. Ganti baju tidak bisa ganti warna. Jadi gini, apabila mod kalian hitam ya, black, kalian mau ganti warna green atau mungkin purple atau mungkin red atau mungkin yang lain-lainnya itu nggak bisa. Jadi kalau mod kalian black ya gantinya black, kalau misalnya red ya red, kalau misalnya green ya green, nggak bisa diganti warna. Ini sesuai dengan di sini ya. Jika Hexom Anda termasuk collabs berlogo seperti Anarkis, Sucit Bani, Angry Zoo, dan lain-lain, Anda bisa meminta untuk dilaser ulang seperti aslinya dengan memilih logo yang sama dengan Hexom Anda. Nah, jadi kalian kalau misalnya Hexomnya Sucit Bani, Angry Zoo, dan lain-lain, Anda bisa meminta untuk dilaser ulang seperti aslinya dengan memilih logo sama dengan Hexom Anda. Jadi kalau yang seperti gue bilang tadi ya, catatan Hexom waranti mencakup fungsional dari Hexom Anda. Bodi rusak, penyok, den, kusam, dan lain-lain tidak di cover oleh garansi Febzu. Kami adakan untuk user yang memperbarui penampakan Hexomnya. Jika Anda memilih opsi ini berarti Anda menyetujui untuk membayar biaya yang tertera. Jadi kalau misalnya kalian klaim body, itu sudah dipastikan itu klaim ganti baju ya, dan kalian wajib membayar sebesar 600.000. Itu sudah ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau klaim kayak kerusakan itu silakan. Kalau misalnya di luar tanggung jawab Febzu seperti body penyok, rusak, den, atau mungkin kusam, itu dikenakan cash kembali ya. Proses pembayaran invoice akan dikirimkan setelah Hexom Anda dicek oleh admin Febzu. Jadi seperti biasa ya, Hexom pasti dicek dulu itu masih garansi atau enggak, udah pernah bongkar atau belum, atau bagaimana yang buat itu void atau seperti apa keadaan Hexom kalian, itu dicek oleh teknisi dulu, baru nanti kalian dikirimkan invoice pembayaran ya. Misalnya kalian mau upgrade revisi G sama ganti baju, itu sudah pasti dipastikan dicek dulu. Pasti itu dicek dulu sama teknisi Febzu. Kalau misalnya garansi itu kalian sudah dipastikan Hexom kalian dikerjakan dan si invoice pembayarannya akan dikirim ke kalian. Nah kalau misalnya kalian itu udah void atau bagaimana, itu dikembalikan dan paketnya itu sudah dipastikan pembayarannya COD ya. Jadi ongkir itu COD, jadi bukan Febzu yang nanggung. Nah seperti ini. Kalau misalnya kalian keluhan, kalian mau klaim, proses klaim waranti kerusakan nih seperti ini. Jadi keluhannya itu kadang misfiring, sering terjadi di Hexom V3 atau mungkin off frame atau mungkin yang lain-lain ya gitu ya. Kadang misfiring, gue sering merasakan itu. Dan sekarang Hexom hijau gue itu seperti itu. Nih Hexom hijau gue sudah gue pack, ini gue mau gue kirim, ternyata peraturannya seperti ini. Gue coba untuk memahami dulu, sekalian kita belajar bareng-bareng nih.
Jadi dia harus di note di sini ya. Kadang misfiring atau mungkin kerusakan lain ya, kayak misalnya si button pecah atau apa, atau dia itu tidak mau connect ke automizer ya. Misalnya bunyi mulu, itu kan termasuk gimana ya, kerusakan di automizer, entah itu kayak short atau bagaimana. Itu nanti kalian tulis aja di sini. Alamat satu utama ini alamat kalian ya. Kalian tulis alamat kalian, silakan sesuai dengan domisili kalian, jangan sampai salah ya. Nanti apabila mod kalian dikembalikan oleh Febzu selesai servis atau mungkin ganti baju atau mungkin upgrade, itu dikembalikan ke alamat ini. Nah, kalian lampirkan setidaknya satu foto ya. Kalian sudah membaca, menyetujui syarat dan ketentuan. Pastikan alamat Anda sudah benar dan lengkap. Jika mau dikembalikan ke alamat lain, Anda bisa edit di bagian profil Anda. Unggah foto dan video perlu untuk menjelaskan keluhan. Klik tombol saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Terakhir klik tombol kirim di bawah. Seperti ini ya. Aduh, nggak fokus. Sebentar. Nah, klaim Anda berhasil diajukan. Klaim Anda berhasil diajukan, nanti akan segera memberitahu Anda prosesnya selanjutnya. Mengkonfirmasi bahwa klaim tiket Anda sudah berhasil diajukan itu seperti ini. Ya, apabila Anda ganti baju atau mungkin laser anarkis. Seperti ini ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian laser, mod kalian ada laser ya, kayak mungkin anarkis atau mungkin sucit bani atau mungkin yang lain, itu dikenakan cash lagi ya, sepertinya di sini ya. Gua hanya membacakan bagaimana sistem yang di cover dan tidak di cover oleh Febzu. Itu seperti ini, ganti baju di 600.000, laser anarkis itu di 100.000, 700.000. Konfirmasi pembayaran silakan kalian bayar atau mungkin datang langsung ke Febzu, itu bisa. Kalian langsung datang ke Febzu itu bisa, atau mungkin konfirmasi pembayaran kalian bisa bayar langsung atau mungkin transfer atau mungkin gimana, saya kurang paham di sini. Atau mungkin batalkan kirim. Nah, di sini udah jelas ya. Ini biodata exam kalian, tipe modnya itu apa. Ini tipe mod ini warna ya, powder coat, nomor seri bla 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 bla. Nah, ini di sini ya. Selanjutnya Anda boleh langsung mengirimkan exam Anda ke alamat yang tertera, itu di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, seingat gua ya. Jika diantar ke Febzu langsung, Anda bisa klik datang langsung ke Febzu. Kalau misalnya kalian langsung ke Febzu, itu bisa kalian datang langsung. Jika Anda kirim via kurir, silakan langsung dikirim. Catat nomor resinya. Setelah dikirim, kalian klik tombol konfirmasi pengiriman ya, pakai nomor resi. Nah, jika Anda masih memiliki box asli, sebaiknya exom dikirim dengan box aslinya. Namun tidak diwajib jika boxnya sudah hilang. Tolong dibungkus baik-baik agar tidak rusak di jalan. Perhatian, jangan kirim code ke Febzu. Kalau kirim code, kami akan tolak. Anda bayar ongkir Febzu. Setelah selesai, ongkir dari Febzu ke Anda ditanggung oleh Febzu. Ini notes ya buat kalian ya. Jadi catatan, jika Anda masih memiliki box asli, sebaiknya exom dikirim dengan box asli. Dan itu nggak wajib ya. Jika kalian tidak memiliki boxnya atau mungkin rusak, hilang, tolong dibungkus baik-baik agar tidak rusak di jalan. Kita tahu ya bagaimana proses pengiriman di jasa-jasa pengiriman itu seperti apa. Nggak perlu gue jelasin, kalian pasti sudah tahu. Nah, perhatian, jangan kirim code ke Febzu. Jadi kalian kalau misalnya ingin kirim menggunakan jasa ekspedisi, kalian silakan bayar dari lokasi kalian. Kalau memang masih dikirim code, kami akan tolak. Itu sudah dipastikan ditolak ya. Anda bayar ongkir ke Febzu. Setelah selesai, ongkir dari Febzu ke Anda ditanggung oleh Febzu. Pengiriman yang aman
Gua hanya ingin membagikan ini ya. Nih, gua seperti ini. Ini non box ya, non box si Hexomnya ya. Ini seperti ini. Nih, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini gua kalau nggak salah 3 kali gua wrap ya. Pertama gua pakai kertas kayak kertas semacam, kayak kalian tahu kertas layangan nggak? Kertas kayak kertas minyak begitulah ya. Buat biar nggak kegeser-geser atau kayak gimana ya. Gua nggak ini juga ya. Biar lebih aman aja gitu ya, nggak lecet-lecet gitulah ya. Nah, kedua gua pakai kardus. Ketiga gua pakein lagi kayak semacam plastik clip gitu ya, plastik clip yang buat garskin tuh, kalian bisa cek aja. Nah, 4 kalinya gua pakai si kardus karena menurut gua 3 aja ya bebas sih, terserah kalian. Kalau kalian mau 3 silakan, cuman kalau misalnya gua perhatikan di wrap gua pertama itu cuman make si kertas minyak itu. Jadi gua mau pastikan lagi lebih aman lagi, lebih kuat lagi. Bisa kalian lihat tuh, kuat banget, aman banget ya. Tuh, aman banget, kuat banget. Seperti ini. Nih. Agar tidak rusak di jalan, itu yang gua mau. Karena banyak waktu pengiriman menuju Febzu itu kondisi si ininya itu dia penyok ya. Gue sangat-sangat gak recommended banget ya kalau misalnya kalian packnya salah-salan ya. Nggak masalah kalian nggak pakai box pun nggak masalah. Yang penting si packnya itu rapih ya. Karena itu menentukan keselamatan Hexom kalian menuju Febzu. Kalau gue dari Bekasi ke Jakarta aja gue packnya seperti ini, yang nggak terlalu jauh ya. Mungkin kalian semua yang lokasinya di luar Jabodetabek, kalian lebih perhatikan lagi si packagingnya ya, si paketnya ini. Aduh, gue bener-bener takut banget ya, karena memang gue nggak tahu namanya apa atau gimana, Hexom kebanting atau gimana ya. Ini gue udah coba gue maksimalkan ya packagingnya. Oke, gue balik lagi ke sini. Nah, kalian apabila pertama kalian itu kan pengajuan udah diterima, nah ini klaim garansi nih, ini daftar tiket kalian dalam perjalanan. Kalian tinggal kirim aja ke ekspedisi ya. Nanti kalian dapat ini. Nih, notifikasi ini. Itu lewat webnya Febzu tiket. Nah, di sini ya. Kapan saja Anda bisa melihat status tiket Anda, bisa ke bagian tiket memantau status saya. Keterangan jika status tracking dan kurir menyatakan sudah diterima di Febzu tanggal sekian, contoh tanggal 13, artinya sudah tiba di Febzu. Sekarang ini gua per tanggal berapa ya? Per tanggal 20 Februari. Contoh 20 Februari sudah berada di Febzu. Nah, itu berarti sudah ada di Febzu ya. Namun biasanya datangnya nggak cuma satu, tapi banyak. Dan ini biasanya diterima dan diverifikasi satu per satu oleh admin. Jadi kalian kalau belum muncul di trackingnya ini, kalian sabar aja ya. Karena dibongkar satu-satu. Hexom yang diklaim itu nggak cuma satu ya, itu banyak banget. Dan kalian jangan khawatir, itu pasti Hexom kalian pasti akan diproses oleh Febzu. Setelah diterima dan diverifikasi oleh admin, maka Anda akan mendapatkan notifikasi di web app dan juga email. Bagaimana emailnya? Oke, gua kasih tahu ya. Gua tadi sempat mendaftarkan Hexom gua ya. Itu seperti ini ya. Kalian pasti dapat email balik. Nah, halo Zaki Mubarok, ini dengan gue sendiri. Telah terverifikasi sebagai mod milik Anda. Nah, itu kalian verifikasi dulu kepemilikan modnya, baru kalian klaim waranti. Nanti kalian dapat email seperti ini, dan ya memang dia bakal diverifikasi lewat email atau web app ya.
Nah, ini dia, diserahkan ke teknisi. Apabila exam kalian sudah berada di teknisi, itu bakal notifikasinya seperti ini. Kalian mau ganti baju kah atau sekalian laser kah, itu bebas. Itu notifikasinya seperti ini, atau mungkin perbaikan atau gimana. Kalau perbaikan setahu gue kalau di luar kayak kalian kerusakan secara ini ya, kayak kesalahan sendiri ya, atau mungkin tidak di cover Febzu ya, itu mungkin kalian bakal kena cash ya. Kalau misalnya nggak kalian kerusakan di luar Febzu, itu kalian bakal kena cash. Gua nggak tahu apa aja yang kayak mungkin yang dimaksud itu holder meleleh atau mungkin apa, atau mungkin kalian ada kayak mungkin jatuh moodnya terbentur atau gimana ya, holdernya pecah, itu gua nggak tahu itu semacam masih garansi atau enggak. Nanti silakan kalian cek aja ya ke Febzu lewat websitenya. Setelah diterima admin, maka proses berikutnya diteruskan ke teknisi, di mana tugas teknisi untuk mengecek hexam Anda. Jika hexam Anda ditemukan bahwa hexam Anda sudah pernah dibongkar di luar Febzu, maka status hexam menjadi void. Itu seperti yang gue bilang sebelumnya. Kalau misalnya kalian dibongkar oleh pihak ketiga, itu sudah pasti hexam kalian void, dan hexam Anda akan dikembalikan ke admin untuk dikirim kembali kepada Anda dengan sistem COT, bayar di tempat, ongkirnya aja ya. Kalau sudah void, maka selanjutnya hexam tidak bisa ikutan waranti atau lain-lainnya dari Febzu, nggak bisa ikut gebrakan dari Febzu ya. Nah, kalau tolong perhatikan, kalau Anda ada keluhan klaim waranti Febzu, langsung jangan ke tempat lain, malah nanti jadi void. Nah, kalau exam kalian ada keluhan, silakan bawa ke Febzu, kirim ke Febzu, jangan kirim ke teknisi lain. Kalau misalnya exam kalian void, itu silakan, itu hak kalian. Kalaupun emang itu hexam kalian masih garansi dan kalian ingin oper ke teknisi di luar Febzu, itu terserah kalian, itu juga hak kalian. Cuman menurut gua sayang ya, karena selagi bisa ke cover, mendingan ke cover seumur hidup, sayang. Nah, ini ada spare part berbayar ya. Nah, ini seperti yang gue jelasin tadi, NFC itu gratis, ganti baju itu bayar. Ini nih laser anarkis atau mungkin Sucit Bani atau mungkin yang lain, itu dikenakan 100.000. Nah, ini Exom ID, tipe modnya apa, powder coat, serial numbernya, atau mungkin warnanya ini tertera di sini ya. Jika Exom Anda belum pernah dibongkar di luar Febzu, maka teknisi akan cek jika Exom Anda sudah ber-NFC atau belum. Jika belum, akan ditambahkan part NFC gratis. Jika klaim garansi tidak ada spare part berbayar, maka semua akan langsung dikerjakan oleh teknisi. Tidak ada proses kirim invoice, tunggu pembayaran dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian klaim garansi tidak ada pergantian part berbayar ya, kalian silakan cek deh, mungkin di ini Paps atau mungkin di mana. Gue juga kurang paham. Itu nggak ada pembayaran ya, itu semua di cover gratis, kecuali yang tadi dijelaskan ya, seperti ganti baju atau mungkin upgrade revisi G. Jika ada spare part berbayar, maka teknisi akan melanjutkan tiket ini kembali ke admin untuk melakukan pengiriman invoice kepada Anda. Jadi kalau misalnya kalian ada pembayaran, itu pasti dikirimkan invoice pembayaran kepada Anda. Itu seperti ini, menunggu pembayaran nih di sini. Tuh ya, masih sama ya, tuh. Gak perlu gue jelasin lagi, tadi udah gue jelasin. Ada dua pilihan, bayar sekarang atau tolak bayar. Jadi kalian bisa memilih ya, bisa kalian bayar atau mungkin tolak bayar. Kalau Anda tolak bayar, maka exam akan dikembalikan tanpa diproses selanjutnya. Jika Anda bersedia bayar, maka klik bayar sekarang. Seperti ini. Ya, kalian bisa menggunakan mungkin ABC, Bank ABC atau mungkin yang lain-lain ya. Seperti ini. Sebentar gue fokusin kameranya. Unggah bukti pembayaran, transfernya ya. Lakukan transfer lalu unggah screenshot dari bukti pembayaran. Nah, seperti ini ya. Pembayaran ditinjau apabila kalian sudah melakukan pembayaran. Setelah Anda submit bukti pembayar,
maka tiket Anda diteruskan di bagian finance untuk verifikasi dana sudah masuk. Tergantung berapa lama proses pembayaran ini bisa memperpanjang proses klaim secara keseluruhan. Ini ya dalam pemeriksaan oleh teknisi. Itu seperti ini. Mod sedang dalam pemeriksaan oleh teknisi, silakan cek status klaim secara berkala. Seperti ini. Setelah finance validasi dana sudah diterima, tiket Anda diteruskan ke teknisi untuk dilakukan semua perbaikan dan tertera termasuk pemasangan NFC dan lain-lain. Seperti ini. Setelah semua perbaikan selesai, maka exom Anda diteruskan ke admin untuk persiapan pengembalian kepada Anda. Status tiket otomatis juga berubah. Anda dapat notifikasi dan email. Di kanan atas icon berbentuk jam Anda. Bisa diklik untuk mengetahui riwayat histori tiket ini. Ini seperti ini ya. Diteruskan ke admin jam 14.09 dalam perbaikan, 14.09 dalam pemeriksaan oleh teknisi, 14.07 pembayaran terkonfirmasi, 14.07 pembayaran ditinjau, 14.06 ini bukti laporan menunggu pembayaran, 14.04 spare part berbayar, 14.03 diserahkan ke teknisi, 13.58 diterima oleh admin, 13.58 dalam perjalanan, 13.55. Di sini Anda melihat riwayat proses tiket klaim garansi Anda. Itu kalian bisa lihat ya. Seperti ini. Setelah dikirim kembali oleh admin, maka tiket Anda pun akan terupdate beserta informasi receipt tracking dari JNE. Jika Anda sudah menerima Hexom-nya, silakan klik tombol konfirmasi barang diterima. Seperti ini. Step terakhir, Anda boleh klik tombol beri ulasan. Semoga cukup jelas semuanya. Terima kasih. Itu aja yang bisa gue jelasin ke kalian. Apabila kalian ada yang kurang paham atau bagaimana, silakan tanya di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa lihat lagi di website Febzu atau mungkin Instagramnya Febzu, Paps Jun, atau mungkin Om Frank. Terima kasih, semoga kalian mengerti apa yang gue jelaskan sesingkat-singkat mungkin. Gue hanya membantu di sini bagaimana prosesnya ya. Terima kasih, jangan lupa dukungan like, komen, subscribe-nya biar channel ini makin semangat lagi bikin tutorial atau pemberitahuan seputaran vaping. Oke, thank you.